Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, bahagia sekali pada pagi hari ini kami hadir ke ruang dengar Anda, juga sekaligus bisa bertatap muka di channel YouTube Mutiara Pagi Ri Bandung. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, bagi Anda yang sakit mungkin pagi hari ini, semoga Allah sembuhkan dari segala penyakitnya dan diberi kemudahan dalam segala urusannya. Tentu diberi ketabahan, kesabaran atas derita sakitnya, baik sakit lahir maupun batin. Pendengar dan pemirsa, tidak terasa hari berganti hari, minggu berganti minggu, kemudian begitu cepatnya waktu berlalu, kita akan masuk ke tahun baru Masehi 2025. Tentu harapan kita semoga nanti di tahun 2025 Allah memberikan keberkahan dalam segala urusan kita, kemudian juga Allah memberikan kita kemudahan, Allah memberikan panjang umur disertai kesehatan. Baik pendengar, kita mengevaluasi di tahun yang lalu bagaimana menyambut tahun 2025. Kita simak Ustazah Yuyu Sri Rahayu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilal yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim Hakim. Alhamdulillah kita berada di sebentar lagi penghujung tahun 2024. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyampaikan usia kita ke tahun baru, dan insya Allah kita hari ini akan mempelajari tentang muhasabah akhir tahun. Sebagaimana tadi di dalam Al-Quran surat Yunus kita bacakan bahwa sesungguhnya di antara kita itu masih menganggap bahwa tahun baru Masehi itu adalah tahunnya orang non-muslim gitu ya. Padahal kalau kita pelajari, Allah sudah memberikan clue kepada kita atau pengetahuan kepada kita. Kalau dipelajari di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 5 ini, tahun Masehi itu sama-sama penanggalannya itu berdasarkan dari ayat suci Al-Quran, yaitu Quran surat Yunus ayat 5 tadi. Begitupun juga tahun Hijriah. Sebagaimana penggalan ayatnya yaitu wallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura, bahwa Allah yang telah menciptakan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Wa qadarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab, dan Allah juga yang menetapkan manazil atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Kemudian ma khalaqallahu dzalika illa bil haq. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dan Dia Allah yang menjelaskan tanda-tanda kebesarannya itu pada orang-orang yang mengetahui. Jadi kalau kita paham ilmunya bahwa sesungguhnya tahun Masehi itu adalah peredarannya itu berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari, dan tahun Hijriah itu adalah peredaran bulan mengelilingi bumi gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita paham semua itu adalah diambil ilmunya itu adalah dari ayat suci Al-Quran yang Allah sampaikan kepada kita. Tapi mungkin sebagian dari kita belum memahami hal tersebut. Dan sesungguhnya tahun Masehi itu adalah perhitungannya itu berdasarkan huluwiyah samiyah, yaitu berdasarkan perhitungannya itu tetap. Jadi tidak berubah dari Januari sampai Desember itu. Kalau di tahun berikutnya itu biasanya tanggal-tanggalnya itu tetap saja seperti itu. Beda dengan tahun Hijriah. Kalau tahun Hijriah dari bulan ke bulan itu ada pengurangan biasanya. Maka selisih di antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah itu, kalau tahun Masehi itu jumlahnya itu 364 atau 365 hari,
kalau tahun Hijriah itu jumlah harinya itu 1 tahun adalah 354 atau 355 hari. Jadi selisihnya itu per tahun itu 10 sampai 11 hari. Adapun perhitungan dari tahun Masehi adalah dihitung mulai dari pukul 00 gitu ya. Jadi pada saat pukul 00 itu sudah dimulai hari yang baru. Tapi kalau tahun Hijriah penanggalan per harinya itu adalah dilihat dari pukul 18 atau maghrib gitu ya, baru dimulai hari yang baru. Itu seperti itu. Kalau Hijriah itu adalah huluwiyah, jadi berubah-ubah dan tidak tetap. Nah kemudian apa yang harus kita kerjakan atau kita lakukan di akhir tahun ini gitu ya, karena sesungguhnya tadi kata Allah bermuhasabahlah gitu ya, kalau kita akan menghadapi tahun yang baru, walaupun itu tahun Masehi gitu ya, walaupun sebagian dari kita menganggap oh itu udah tahun Masehi kan bukan tahun kita gitu, tahunnya non muslim gitu ya, tapi tetap saja kita harus bermuhasabah, kita harus introspeksi diri, karena mungkin bapak-bapak beserta ibu-ibu pendengar setia Mutiara Pagi RRI Bandung, kita pun tidak bisa lepas dari tahun Masehi. Contoh misalnya kelahiran dari kita sendiri, kelahiran dari anak-anak kita ya gitu, atau tanggal-tanggal khusus istimewa dari keseharian kita, contoh misalnya hari pernikahan gitu ya, hari kebahagiaan kita pun juga kebanyakan biasanya yang kita ingat itu adalah tahun Masehinya dibanding dengan tahun Hijriahnya. Walaupun mulai sekarang kita harus belajar bahwa yang harus diutamakan adalah kita paham dengan tahun Hijriahnya, pertanggalan atau bulan dari Hijriahnya itu sendiri gitu ya. Nah tapi hal tersebut memang sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat kita, dan sesungguhnya tidak apa-apa kita kalau memang menggunakan tahun Masehi itu dalam keseharian kita gitu, tapi tidak melupakan tetap yang jadi patokan utama kita adalah tahun Hijriah gitu ya. Nah kemudian kata Allah untuk menghadapi bulan baru atau tahun baru itu kita dianjurkan untuk senantiasa bermuhasabah gitu ya, bermuhasabah, berintrospeksi diri, mengingat-ingat apakah di tahun yang lalu lebih banyak keburukan atau lebih banyak kebaikan yang kita kerjakan. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hasr di ayat 18 sampai 30, poin-poin supaya kita bisa mengambil untuk bermuhasabah itu apa saja yang bisa kita ambil gitu ya poinnya. Yang pertama yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nah kata Allah di sini artinya yaitu hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok yaitu akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah poin yang pertama kata Allah untuk bermuhasabah diri di akhir tahun ini adalah bertakwa kepadanya gitu ya. Takwa itu secara etimologi adalah takut kepada Allah, takut apa yang kita kerjakan itu Allah tidak ridho, takut apa yang kita lakukan itu Allah tidak menghendaki gitu ya, tidak senang dengan apa yang kita kerjakan. Maka segala sesuatu itu kalau mau dikerjakan dipikirkan dulu apakah itu ada dalam ridho Allah, apakah itu ada dalam kebaikan gitu ya. Kalau sekiranya mungkin itu tidak baik, malah lebih banyak madorotnya, lebih baik tidak dikerjakan oleh kita. Nah takut secara terminologi adalah menjalankan segala perintah yang Allah perintahkan, menjalankan segala perintah dari Allah dan menjauhi segala apa yang Allah larang gitu ya. Nah itu secara terminologi, dan mungkin kita sebagai seorang muslim sudah paham sekali dengan arti takwa tersebut, karena di dalam Al-Quran juga banyak sekali poin-poin yang Allah jelaskan mengenai takwa ini. Salah satunya di Al-Quran surat Al-Imran ayat 133 dan 134 ya, yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, wasyari'u ila magfirati mirabikum wa jannata arduha samawati wal arda uiddat lil muttaqin. Nah di sana kata Allah, bersegeralah engkau untuk menyeru atau bersegeralah engkau untuk menghampiri seruan dari Allah, yaitu yang Allah sediakan untuk kita itu adalah surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi, yang semuanya itu adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa gitu ya. Kemudian di ayat 134-nya juga dijelaskan bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, ciri-cirinya adalah yang pertama adalah bersedekah
pada saat lapang maupun susah gitu ya, kemudian mau memaafkan kesalahan dari orang lain dan senantiasa berbuat kebaikan karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Itu poin yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Nah, kemudian takwa juga di sini ada horizontal dan vertikal gitu ya. Jadi tidak hanya takwa kita kepada Allah saja, tapi secara horizontal, vertikal ya, kepada sesama manusia pun juga itu harus kita perhatikan, harus kita jaga, yaitu dengan apa? Dengan berbuat kebajikan. Contohnya dalam keluarga kita, kepada suami, kepada anak-anak, itu juga harus senantiasa dijaga, diajak untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Muhammad SAW pun juga bersabda kepada kita bahwa ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi di sini diperintahkan kepada kita takwanya itu tidak hanya pada saat kita sedang sendiri atau pada saat kita sedang bersama orang lain, tapi dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kita dianjurkan atau diharuskan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua di surat Al-Hasyr tadi adalah wal tangdur nafsu maqadamat seligodin, lalu engkau persiapkanlah untuk bekal apa yang akan engkau bawa di hari esok gitu ya. Nah, muhasabah yang harus kita perhatikan adalah apa yang akan kita bawa untuk bekal di hari esok. Nah, hari esok di sini Allah menjelaskan bahwa hari kiamat gitu ya, hari akhir. Nah, bekal kita apa selama ini, jadi muhasabah kita selama ini. Kalau misalkannya kita mau pergi ke luar kota saja ya, mau amalah dunia ke satu kota ataupun ke luar negeri gitu, tentu semua persiapan kita persiapkan, dari mulai bekal, dari mulai pakaian gitu ya, sepatu, sandal, segala sesuatu pernak-pernik yang kecil-kecil saja, mungkin tongsis, kamera gitu ya, semua kita bawa. Tapi apakah pernah kita berpikir bakal apa yang akan kita bawa untuk ke akhirat nanti? Padahal akhirat itu kan lebih panjang, lebih abadi gitu ya, abadan-abadan. Nah, itulah yang harus menjadi muhasabah kita. Apa bakal yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Itu Allah peringatkan gitu ya kepada kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di surat Al-Hasyr tersebut, wattaqullaha, Allah kembali memperingatkan kepada kita untuk bertakwa kembali. Jadi poin takwa diulangi lagi di poin yang ketiga gitu ya. Yang pertama takwa, kedua cari bekal untuk akhirat, yang ketiga takwa kembali. Nah, kenapa di sini diulangi oleh Allah? Karena takwa itu tidak hanya di awal saja, di akhir pun juga kita harus tetap bertakwa kepada Allah. Maka dalam Al-Qur'an juga Allah menjelaskan kepada kita, ittaqillaha haqqa tuqatihi wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Bahwa kata Allah, bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah engkau mati atau meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Jadi innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal seseorang itu ditentukan di akhirnya. Maka kalau kita awalnya takwa kepada Allah, akhir hayat kita pun juga harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 poin yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, bahwa bekal atau muhasabah kita menghadapi akhir tahun ini adalah lihat takwa kita kepada Allah, kemudian bakal kita apa untuk hari esok, dan juga takwa kembali gitu ya. Jaga jangan sampai takwa tersebut kita tidak perhatikan gitu ya, karena takwa, bekal takwa itu betul-betul diperingatkan oleh Allah dan jaga oleh kita, insya Allah sampai akhir hayat kita pun juga kita nanti dalam keadaan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dan pemirsa, dalam suatu kisah Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Kemudian para murid menjawab dengan berbagai hal seperti negara Cina, bulan, matahari, dan bintang. Itulah yang paling jauh, kata murid-muridnya. Lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan, pendengar dan pemirsa, bahwa semua jawaban itu benar, tetapi yang paling jauh adalah masa lalu. Walaupun dengan apapun kita tidak dapat kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu, pendengar dan pemirsa, kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan sesuai dengan ajaran agama. Sebuah hadis yang mengingatkan bahwa kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Pendengar dan pemirsa, muhasabah akhir tahun kita lanjutkan kembali bersama Ustazah Yoyu Sri Rahayu. Ya, jadi tadi poin takwa itu
Allah memperintahkan kepada kita dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita ya, pernah bercerita kepada para sahabatnya bahwa Umar bin Khattab itu karena saking takwanya dia kepada Allah gitu ya, singa saja dia jewer gitu ya, singa saja takut dengan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar hanya yang ditakutinya itu Allah Subhanahu wa taala, sehingga makhluk-makhluk yang lainnya yang ada di muka bumi ini pun juga ikut takut kepadanya gitu ya. Maka ada peribahasa dari ulama untuk kita bahwa man khoppa minallahi khoppahu kullasyai wa man khoppa ghairallahu khoppa min kulli syai, bahwa barang siapa yang takut hanya kepada Allah maka semua makhluk akan takut dan tunduk kepadanya, dan barang siapa yang takutnya itu bukan kepada Allah maka semua makhluk pun juga akan menjadi asbab ketakutan baginya. Nah itu jadi kalau kita takutnya itu hanya kepada Allah gitu ya, untuk bermuhasabah diri kita, insya Allah semua yang ada di muka bumi ini pun juga akan takut gitu ya, akan segan dengan kita karena kita hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatunya. Nah kemudian Bapak-bapak beserta ibu-ibu pendengar setia Mutiara Pagi RRI Bandung, bahwa tadi disampaikan di surat Yunus ayat 5 bahwa tahun Masehi dan tahun Hijriah itu sebetulnya sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran ya. Nah maka dari itu ambillah pelajaran-pelajaran yang Allah sudah tunjukkan kepada kita gitu ya, kaum muslimin, ilmu-ilmu tersebut, karena kebanyakan dari kita ilmu tersebut itu diperdebatkan saja gitu ya, bukan diambil gitu. Contoh kita ambil keluar dari tema tahun baru, bahwa sesungguhnya Allah itu banyak memberikan ilmu kepada kita kaum muslimin kalau kita paham. Contoh di surat Al-Ghasyiyah ayat 17 bahwa Allah menjelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, bahwa kata Allah, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana seekor unta itu diciptakan gitu ya. Nah kalau selaku muslim kita cerdas memahami makna dari ayat tersebut dari Allah, Allah itu adalah memberikan clue kepada kita bahwa unta saja yang Allah ciptakan itu banyak gunanya. Unta dengan perbekalannya di punuknya itu bisa menampung air sebanyak-banyaknya dan juga bisa bertahan hidup tanpa minum selama 3 bulan. Nah maka oleh orang non muslim itu dijadikan patokan untuk dia membuat mesin-mesin gitu ya, membuat rangkaian-rangkaian besi, kemudian si mesin tersebut diisi dengan bahan bakar dan akhirnya bisa berjalan kemana-mana saja. Maka terciptalah yang namanya Avanza, terciptalah yang namanya Pajero gitu ya, terciptalah yang namanya motor-motor yang begitu banyak. Nah karena dari orang muslim sendiri itu kadang kurang memahami makna dari yang Allah sampaikan itu, maka diambil oleh orang-orang non muslim gitu. Nah itu salah satu contoh yang kecil saja perumpamaan yang Allah umpamakan kepada kita. Maka dari itu di sini pun juga kita bisa belajar bahwa sesungguhnya Allah sudah memberikan apapun pelajaran untuk kita, tinggal kita pahami dan kita ambil pelajaran tersebut. Jadi kita selaku seorang Muslim dalam menyambut tahun baru Masehi itu boleh saja, tapi dengan catatan isi dengan hal-hal yang berguna, isi dengan hal-hal yang bermanfaat, tidak dilarang ya. Misalkannya dalam suatu perkumpulan gitu ya, kita di lingkungan kita ada mengadakan istighosah, mengadakan dzikir bersama gitu ya, baca ayat kursi Al-Quran sama-sama, boleh saja. Yang tidak boleh itu adalah kita menyerupai apa yang mereka lakukan, yaitu kita itu ritual yang mereka kerjakan kita mengikutinya. Contohnya apa? Menyambut tahun baru itu misalkannya membeli petasan yang begitu mahal gitu ya, kemudian juga menyalakan api-api, kemudian juga bersama-sama mendengarkan musik-musik yang non-islami gitu ya. Nah itu sebetulnya yang dilarang oleh Rasulullah gitu ya, karena dalam hadisnya Rasul kan bersabda, man tasabahu biqaumi fahuwa minhum gitu ya, barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka dia termasuk golongan dari kaum tersebut. Maka kalau misalkannya kita itu dalam menyambut tahun baru Masehi itu isi dengan sama-sama mengikuti ya, beli trompet gitu ya, ataupun misalkannya membeli kembang api, kemudian menyalakannya, meniupnya, padahal bukan itu yang dikehendaki oleh Rasulullah gitu ya. Yang dikehendakinya itu adalah kita senantiasa mengingat Allah, karena mengingat Allah itu sesungguhnya kapanpun saja kita diperintahkan gitu ya.
ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron, bahwa orang-orang yang beriman ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ingat, dan di sana Allah tidak menjelaskan waktunya kapan, tempatnya kapan, pada saat apa gitu ya. Jadi di momen pergantian tahun Masehi ini pun juga boleh kita mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya, perbanyak dzikir, ajakin perkumpulan baik dari keluarga ataupun tetangga gitu ya. Tapi bukan kita pada saat pergantiannya itu pukul 11.59 misalkannya ya, dihitung sampai 10, 9, 8, 7 gitu sampai dibunyikan trompet suaranya keras-keras gitu ya, kemudian sampai petasan saking besar-besar gitu ya, di beledug-beledugan gitu ya, saur bahasa Sunda namanya, itu yang dilarang itu seperti itu. Tapi kalau kita pas berganti tahun itu ke hari yang baru gitu ya, nah itu muhasabah. Ya Allah, mudah-mudahan di tahun ini yang akan kita jalani yang baru ini Allah memberikan kemudahan, kelancaran gitu ya. Yang paling utama makin takwa kita kepada Allah, dilimpahkan segala kebaikan-kebaikan gitu ya, hajat keinginan kita dikabulkan gitu ya, dan apapun yang kita kerjakan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun misalkannya dosa-dosa yang sudah dilakukan di tahun yang lalu gitu ya, di 2024, yaitu yang kita tafakuri, itu yang kita muhasabahi bahwa mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kehilapan kita yang sudah kita kerjakan, dan yang baik kita terus tingkatkan menjadi lebih baik. Karena Rasul dan sahabat Rasul itu Umar juga memperingatkan kepada kita, tuh nasihatnya ada ya, bahwa hisablah diri kalian sebelum engkau dihisab gitu. Jadi kalau kita bermuhasabah di akhir tahun ini sebelum kita dihisab oleh Allah nanti di akhirat, maka dari mulai sekarang kita lihat amal-amal kita. Kalau yang mungkin banyaknya itu madorot, banyaknya itu keburukan, maka perbaiki di tahun yang baru ini gitu ya. Kemudian yang salahnya gitu diganti dengan yang baiknya, yang benarnya gitu, yang kurangnya ditambahi dengan sesuatu yang lebih baik lagi gitu ya, ataupun misalkannya yang sudah baik tambah lagi dengan yang lebih baik dan yang lebih baik lagi. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung bersama narasumber kami Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Pendengar, ketika berbicara emas dan harta tentu bisa dicari, tetapi yang lebih susah dicari pendengar ternyata ketika waktu sudah berlalu tidak pernah kembali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Asri yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Pendengar dan pemirsa, dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat ini tentu mengingatkan kepada kita bahwa kehadiran kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Masehi 2025. Ada hal yang lebih baik tentu bagi kita mengevaluasi segala kekurangan, mungkin kehilapan atau kekurangan keberuntungan kita di tahun masa lalu. Marilah kita raih dengan harapan masuki tahun baru 2025 Masehi, segalanya akan lebih baik. Yang paling penting yang disampaikan oleh Ustazah tadi, kita akan menjadi hamba yang mutakin, semakin hebat baca Qur'annya, semakin hebat salat sunnahnya, dan semakin hebat bersedekahnya, tentu dengan amalan-amalan yang positif. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur disertai kesehatan di kesimpulan akhir di muhasabah tahun baru bersama Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Ya, baik, alhamdulillah. Jadi kita sudah belajar tadi ya di Al-Quran surat Yunus ayat 5 bahwa Allah sesungguhnya sudah memberikan pengetahuan kepada kita bahwa sesungguhnya perputaran dari atau penanggalan dari tahun Masehi dan tahun Hijriah itu sudah ada di dalam Al-Quran gitu ya. Kalau Masehi itu peredaran matahari, dan kalau Hijriah itu adalah peredaran bulan. Dan kenapa Allah menciptakan keduanya itu adalah untuk kita mengetahui perhitungan waktu dan perhitungan tahun gitu ya. Begitu indahnya Allah memberikan pelajaran kepada kita. Nah, lalu apa yang harus kita muhasabahi? Yang muhasabahi adalah tadi di Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 bahwa Allah memberikan poin-poin kepada kita untuk muhasabah. Yang pertama adalah lebih takwa kepadanya. Yang kedua,
persiapkan bekal untuk hari akhirat, dan yang ketiga kita kembali diperingatkan untuk takwa lagi kepadanya gitu ya. Itu poin 3 yang harus kita perhatikan, karena sesungguhnya kita semua pasti ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Rasulullah Muhammad SAW sudah menjamin bahwa semua umatnya itu akan masuk ke dalam surganya gitu ya. Bahwa sabda Rasul yaitu kullu ummatin yadkhulunal jannah, sesungguhnya semua umatku itu akan masuk ke dalam surganya Allah, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu ya Rasulullah mayyaba, siapa yang tidak mau itu? Maka kata Rasulullah, man atau ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba gitu ya. Jadi siapa yang taat kepadaku, mengikuti risalah yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi yang tidak mau taat atau memaksiati aku, menzolimi aku, maka mereka saja yang tidak mau. Itu ya. Jadi kesimpulannya, yuk kita bermuhasabah diri, kita hitung-hitung kebaikan kita gitu ya, lebih baik kebaikan atau lebih banyak kebaikan atau lebih banyak keburukan, karena sesungguhnya semua manusia itu di akhir itu nanti di yaumil hisab itu akan menerima buku catatan amal. Apakah kita akan menerimanya di tangan kanan atau kita justru menerimanya di tangan kiri? Sudah barang tentu kita ingin menerimanya itu di tangan kanan gitu ya. Kita lihat, kalau contoh saja kita lihat rapot anak kita ya, kalau diperhatikan kok semuanya biru gitu ya, atau dilihat lagi ada merahnya gitu ya, kok ada nilai 5-nya, ada nilai 4-nya, tentu kita berusaha untuk menaikkan nilai tersebut gitu ya, supaya jadi baik lagi. Nah apalagi itu amalan kita, semuanya akan tercatat semua oleh malaikat itu raqib atid, dia tidak akan terlewat gitu ya, karena Allah itu maha teliti. Ada CCTV-nya dari setiap perbuatan yang kita kerjakan, itu pasti semuanya itu tercatat gitu ya, dicatat oleh para malaikat. Nah itu adalah rapot tersebut. Kalau kita perhatikan tentu yang biru-birunya. Oh ternyata hari ini kita muhasabah dari bangun pagi sampai nanti tidur kembali, itu kalau ternyata banyak keburukan yang kita kerjakan, maka istighfari. Besok harus lebih baik lagi dari hari ini gitu ya. Tapi kalau misalkannya banyak kebaikan, ya Allah mudah-mudahan besok lebih baik lagi. Kalau ada keburukan, kita mohon ampun kepada Allah. Karena sesungguhnya kalau rapot kita itu ada yang merahnya, dilihat-lihat yang birunya, dengan amal kebaikan kita yang kecil saja bisa jadi rapot tersebut bisa berubah menjadi biru. Kita lihat misalkannya tadinya mah merah-merah, kemudian biru-biru gitu ya. Tapi karena kita melakukan satu amal kebaikan yang kecil, contohnya misalnya kita menutup aib orang lain gitu ya, kita menyingkirkan duri yang ada di jalan, atau kita membantu kesulitan dari orang lain, ternyata pas kita buka rapot merah tersebut sudah Allah ganti dengan rapot warna biru gitu. Bahagianya kita, karena dengan kebaikan sekecil apapun justru mungkin itu yang akan menolong kita, memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Tapi mungkin saja dengan keburukan yang sekecil apapun itu bisa menjadikan asbab masuknya ke dalam neraka. Maka dari itu jangan menyepelekan amal sekecil apapun, dan juga jangan menyepelekan dosa sekecil apapun, karena semuanya itu akan ada timbal balik atau akan ada balasan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Maka dari itu yuk sama-sama muhasabah di akhir tahun ini, lebih takwa kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, tingkatkan segala amal kebaikan kita gitu ya. Yang paling utama lebih dekat kepada keluarga kita, karena sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, setenar apapun kita gitu ya, kalau sudah tua ataupun sudah sepuh gitu ya, kita akan tetap berkumpul dengan keluarga. Maka dari itu perbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan keluarga gitu ya, bersama-sama nanti insya Allah Allah kumpulkan kembali kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati pemirsa semua. Yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya atau yang kurangnya itu murni dari kepakiran ilmu yang saya miliki. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi setiap hari, dan insya Allah di kesempatan lain kita berjumpa kembali dengan tema dan narasumber yang berbeda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Tasmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.